Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, berjumpa lagi dengan pelajaran biologi. PJJ kali ini kita akan membahas KD 311, yaitu tentang bahaya psikotropika. Oke anakku sekalian, mungkin psikotropika bukan hal yang asing bagi kalian, bahkan ini sudah sangat familiar. Dan kita mungkin lebih mengenal dengan istilah narkoba, narkotika, dan obat-obatan. Nah, untuk biologi SMA kelas 11 MIPA kita mempelajari bahaya psikotropika. Lihat, ternyata di alam kita itu sangat banyak jenis-jenis tanaman yang mengandung bahaya atau mengandung racun, dalam arti bisa menyebabkan kerusakan organ dan merubah kerja sistem saraf kita, bahkan menimbulkan kematian. Nah, ini ilustrasi pertama. Lihat, ini gambar tanaman yang ada di Amerika Latin. Ini yang familiar ada di negara-negara Asia. Di Indonesia banyak, kita sebut dengan tanaman ganja. Nah, ini dampak pengguna obat-obatan terlarang atau kelompok psikotropika dari wajah yang cantik menjadi wajah yang tidak normal. Nah, ini sebuah dampak saja. Tapi pada umumnya sih menimbulkan kematian. Oke, kita lanjutkan ya anakku sekalian. Dalam dunia kedokteran, nafja itu ya kita sebut dengan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, berbagai macam ragamnya inilah, ada yang berbentuk bubuk, heroin atau putau, ada yang inek atau ecstasy, ganja, ya, alkohol, lem, dan say no to drug. Nah, itu. Jadi kita harus membuat kampanye bagaimana cara menghindari nafja ini untuk tidak dikonsumsi atau disalahgunakan. Nah, kelompok-kelompok nafja itu ya memang ada yang kelompok depresan, yaitu obat yang menimbulkan efek seolah kerja sistem saraf berkurang, kesadaran menjadi turun, dan membuat ngantuk. Tentu berdasarkan fungsi, jika psikotropika ini bersifat depresan, maka sangat berguna untuk orang yang mengalami penyakit yang sangat parah. Biasanya penyakit kanker. Penyakit kanker ini penyakit yang dalam keadaan sadar, seorang penderita akan tersakiti selamanya. Dan itu tentu waktunya tidak terhingga, artinya sampai dia meninggal, maka rasa sakit itu akan terus diderita. Nah, untuk mengurangi penderitaan, maka dengan bijaksana dokter memberikan resep obat-obat kelompok psikotropika ini, ya misalnya opium untuk mengurangi rasa sakit penderita, tentu dengan dosis yang sudah diperhitungkan oleh dokter. Juga ada yang bersifat ecstasy, turunan dari amfetamin berupa serbuk putih dan kuning dibuat dalam tablet. Ini biasanya bersifat stimulan, menyenangkan. Ada yang bersifat halusinogen, obat yang bisa membuat timbulnya halusinasi. Pemakai bisa melihat atau mendengar sesuatu yang tidak terlihat.
Jadi halusinogen itu ya kalau mungkin kita bicara seperti orang yang melihat hantu. Jadi selalu ada aja hantu yang di depan muka kita atau selalu ada hal-hal yang buruk. Dan orang yang halusinogen itu tentu bisa membunuh dan bisa bunuh diri. Karena selalu ada yang mengajak bicara, dan pada umumnya halusinogen ini tentu hal-hal yang negatif. Ngajak bicara harus membunuh orang atau mengajak bicara untuk bunuh diri. Halusinogennya bukan untuk kebaikan. Nah, psikotropika ini ada yang dikonsumsi dengan inhalasi, dihirup. Ya. Nah, nafja, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Psikotropika, suatu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetik, bukan narkotika. Stimulan, obat yang menimbulkan rangsangan terhadap saraf yang menyebabkan pengguna lebih percaya diri. Tar, zat yang bersifat karsinogen yang dapat menyebabkan iritasi pada paru-paru. Zat adiktif, zat atau obat yang dapat menyebabkan ketagihan. Jadi kelompok-kelompok psikotropika ini pada umumnya ya bersifat adiktif, ketagihan. Atau jadi orang itu akan menjadi pengguna selamanya. Oke, peta konsep yang harus kita pelajari adalah psikotropika itu, bahaya pengguna psikotropika. Kalian harus mengetahui pengertian nafja, tadi udah ya. Nafja itu adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Jenis nafja itu apa saja? Nah, dampaknya gangguan fisik seperti apa? Gangguan psikologi, gangguan ekonomi tentu, dan gangguan sosial. Nah, di dalam pembelajaran biologi kita memiliki kompetensi dasar pengetahuan, yaitu mengevaluasi bahaya penggunaan senyawa psikotropika dan dampaknya terhadap kesehatan diri, lingkungan, dan masyarakat. Dan kompetensi dasar praktikum 411, melakukan kampanye narkoba di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar. Jadi tentu kalian nanti setelah PJJ ini berakhir, diharapkan atau ibu tugaskan untuk membuat semacam kampanye. Boleh direkam, boleh juga dengan membuat semacam desain untuk pengumuman, atau ya boleh dengan semacam leaflet atau yang menunjukkan bahwa kalian peduli dengan bagaimana menjauhi narkoba. Pengertian nafja. Nafja adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nafja merupakan zat yang jika dikonsumsi akan mempengaruhi sistem saraf pusat, sehingga dapat mengubah perasaan dan cara berpikir orang yang menggunakannya. Nafja itu terdiri dari narkotika, contohnya kokain, opium, kanabis. Kanabis itu yang kita sebut dengan ganja ya. Psikotropika, ekstasi, sabu-sabu. Nah, zat adiktif, alkohol, nikotin, kafein. Nah, yang banyak dikonsumsi secara umum di masyarakat pastinya yang nomor 3 ya. Zat adiktif, alkohol, nikotin, kafein. Narkotika ini sebenarnya lebih kepada untuk penelitian. Psikotropika, narkotika itu penelitian dan juga ada yang terapi. Psikotropika ya biasanya terapi. Kecuali yang menyalahgunakannya ya. Nafja terdiri dari narkotika, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Hilangnya rasa sakit, dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,
dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ya, tadi Ibu udah terangkan bahwa mungkin untuk orang-orang yang pada umumnya penyakit kanker ganas, biasanya dokter memberikan obat untuk mengurangi rasa sakit itu dengan salah satu obat-obatan kelompok narkotika. Nah, psikotropika zat atau obat baik alamiah maupun sintetik dan bukan narkotika yang dapat menyebabkan perubahan terhadap aktivitas mental dan perilaku. Nah, ini seolah-olah menyenangkan. Sehingga orang yang mengkonsumsi psikotropika kayak inek, amfetamin, ya, itu ada yang senang berlebihan. Makanya untuk orang-orang yang untuk bukan olahraga ya, ke diskotik seharian semalaman dia tidak merasa capek karena ada zat psikotropika. Nah, zat adiktif adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan ketagihan. Biasanya ya alkohol, kopi, atau rokok. Itu menyebabkan ketagihan. Macam-macam nafja nih. Yang narkotika itu biasanya bubuk. Opium itu dalam bentuk herbal ini. Kanabis itu ya tadi yang kita sebut ganja. Ekstasi itu ya amfetamin atau ya turunan ya. Sabu-sabu. Sabu-sabu juga merupakan turunan atau olahan kimia. Alkohol, nikotin, kafein. Ini kelompok-kelompok zat yang bisa menyebabkan ketagihan. Nah, pengaruh nafja terhadap tubuh manusia ada yang stimulan, depresan, dan halusinogen. Sekarang yang golongan stimulan. Stimulan itu bersifat menstimulasi sistem saraf simpatik melalui pusat di hipotalamus, sehingga meningkatkan kerja organ. Nah, meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, mengecilkan pupil, dan meningkatkan gula darah. Jadi stimulan memberikan rangsangan pemakainya untuk menggunakan tenaganya lebih cepat dan tidak merasakan sakit. Jadi kalau orang yang mengkonsumsi kelompok amfetamin, ekstasi, ya, kokain, kafein itu seolah-olah dia punya tenaga lebih dan dia tidak merasa sakit. Mungkin ada yang sehari semalam dia terus bekerja. Biasanya katanya ada orang yang pesta, yang pestanya itu menuntut berhari-hari supaya dia tidak tidur, maka dia mengkonsumsi amfetamin. Atau disalahgunakan oleh para pelajar yang katanya lagi ujian, siang malam belajar. Ya tentu itu semuanya termasuk kategori penyalahgunaan. Karena orang belajar nggak siang malam. Orang belajar itu tidak saat ujian saja tentunya ya. Belajar itu ya setiap ada kesempatan, setiap ada pelajarannya, maka kita harus sudah mempersiapkan diri. Contoh amfetamin meliputi dextroamfetamina, sabu-sabu, Ritalin, dan dextretin. Ini biasanya ya tadi yang berbentuk tablet ya. Ekstasi mendorong tubuh melakukan aktivitas yang melampaui batas maksimum. Ya biasanya para lajang atau orang-orang yang frustasi datang ke diskotik untuk berjoget ria ya sampai pagi, itu biasanya menggunakan ekstasi. Kokain dapat memicu metabolisme, menimbulkan efek adiksi yang sangat kuat dan menyebabkan tingkat kematian tinggi. Kafein terdapat dalam biji kopi, daun teh, buah kola, dan guarana. Jadi banyak tanaman-tanaman yang bersifat kafein. Kafein itu artinya yang memiliki kemampuan untuk ketagihan. Alkohol merupakan minuman hasil fermentasi buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian. Juga alkohol bisa merusak sistem saraf dan ketagihan. Sekarang golongan depresan merupakan obat penghambat fungsi neuron dalam sistem saraf pusat. Obat depresan berpengaruh terhadap sistem saraf, yaitu dapat mengurangi kegiatan sistem saraf. Depresan terkenal dengan sebuah obat penenang. Yang tadi untuk orang-orang yang sakit ya. Orang yang sakit tumor atau orang yang mau dioperasi atau hitan. Di hitan juga sama ini. Tapi tentu kalau operasi, pembedahan, obat-obat ini akan disuntikan di tempat yang akan dilakukan pembedahan atau anestetik ya. Nah, kalau barbiturat yang mencakup obat sekonal, membutal, amital, obat penenang tentu orang yang sakit jiwa.
Supaya dia tidak ngamuk, maka dikasih obat penenang. Etil alkohol, etanol ini sebenarnya lebih kepada desinfektan ya. Alkohol itu kayak kita sekarang kan masa pandemi, maka kita harus cuci tangan, menggunakan antiseptik ya, diantaranya ada alkohol atau etanol. Terus opiat yang mencakup opium, morfin, heroin, kodein, dan metadon. Nah ini yang kelompok untuk obat-obatan bagi orang-orang yang memang mengalami sakit yang luar biasa dan tidak tertahankan. Jadi untuk mengurangi penderitaan. Tentu bagi orang-orang yang tidak sakit, mungkin sakit hati ya, atau depresi dalam arti berat jiwanya, tapi fisiknya tidak sakit, kalau dia mengkonsumsi zat-zat opiat ini, ya secara fisik dia akan mengalami sakit dan bahkan mengalami kematian dan kerusakan organ tertentu. Yang ketiga, golongan halusinogen. Halusinogen mempunyai pengaruh kuat terhadap persepsi penglihatan, pendengaran, dan juga peningkatan respon emosional. Subjek mengalami halusinasi dengan dosis yang tinggi dapat terjadi halusinasi yang sebenarnya itu si subjek melihat atau mendengar benda-benda yang tidak ada sama sekali atau melihat benda-benda tampak seperti hidup. Jadi halusinogen itu tadi, jadi misalnya mungkin yang tadinya di depan orang-orang tidak melihat ada yang bergerak, ini melihat ya apa-apa bergerak, apa-apa melayang. Bahkan orang yang tidak mendengar apa-apa dia merasa ada yang menyuruh membunuh, menyuruh bunuh diri, atau menyuruh untuk melakukan hal-hal kejahatan. Nah, halusinogen meliputi ya di LSD, STP, THC, mesakolin, gineklidin, penseklidin. Nah, obat-obat bius untuk hewan nih sebenarnya. Jadi hewan juga menggunakan obat bius kalau lagi ngamuk ya. Jadi tentu ini bukan digunakan untuk manusia, apalagi manusianya tidak mengalami masalah fisik kesehatan. Kalau depresi dalam arti jiwanya yang mengalami masalah ya tentu pengobatannya bukan dengan memberikan nafza ini. Seandainya pun iya oleh dokter, tapi pada dosis yang sudah dokter perhitungkan. Oke, jenis-jenis narkotika terdiri dari golongan 1 untuk penelitian, heroin, putau, kokain, ganja. Golongan 2 untuk pengobatan penelitian, morfin, mengurangi rasa sakit. Golongan 3, kodein, juga mengobati rasa sakit. Jenis psikotropika, golongan 1 untuk penelitian, ektasi, inek, namanya macam-macam ya, ada Adam, Epa, Flash Dollar, Banjopi, Mictison, Playboy. Ini nama-nama ini mungkin ya para nama merek kali yang bikinnya siapa gitu ya. Golongan 2 pengobatan, amfetamin, seed, meth, kristal, witch. Golongan 3 terapi pengobatan, penobatial menyebabkan kantuk, efek sedasi dan hipnotik. Golongan 4 diazepam. Oke, anakku sekalian, sebenarnya yang paling penting banget adalah untuk kalian adalah bagaimana kalian paham bahayanya. Yang pasti ingat bahayanya adalah merusak kesehatan dan menimbulkan kematian. Ya secara kesehatan ya, secara sosial berarti membunuh masa depan. Secara ekonomi ya tentu menghancurkan perekonomian karena orang yang ketagihan hidupnya akan hancur, baik itu kesehatannya, ekonominya, secara sosial, dan negara juga akan menjadi chaos atau negara akan dipenuhi dengan para penjahat dan pembunuh. Penjara akan lebih penuh dan rakyat akan ketakutan karena keamanan di sebuah negara akan hancur. Mudah-mudahan negara kita terbebas dari obat-obatan semacam ini, walaupun negara kita juga udah masuk kategori waspada karena sudah menjadi tempat pemasaran narkoba seluruh dunia atau narkoba internasional. Rangkuman, nafza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.
Berdasarkan pengaruh obat terhadap pemakainya, obat psikotropika bisa menjadi stimulan, menstimulasi otot, menstimulasi aktivitas, jadi nggak capek. Makanya ada orang yang atlet berlari atau melakukan olahraga berhari-hari dia seger terus. Tapi setelah itu tubuhnya ambruk, bisa-bisa organnya mengalami banyak kerusakan. Depresan untuk mengurangi rasa sakit, halusinogen, tadi apa? Merasa seperti ada yang bergerak, ada yang bicara, dan sebagainya. Stimulan bersifat menstimulasi sistem saraf simpatik melalui pusat di hipotalamus sehingga meningkatkan kerja organ. Depresan merupakan obat penghambat fungsi neuron dalam sistem saraf pusat. Halusinogen mempunyai pengaruh kuat terhadap persepsi penglihatan, pendengaran, dan juga meningkatkan respon emosional. Jadi pada umumnya orang-orang yang kecanduan, ya setiap hari jiwanya selalu emosi atau tidak bahagia, ya, bukan kebahagiaan. Lihat ini penyalahgunaan nafsa, tidak ada yang bahagia ya, semuanya menderita. Ini sangat sedih, ini terkapar. Lihat, ini dari normal menjadi rusak. Ini dari cantik menjadi menakutkan wajahnya. Ini sampai matanya aja organnya mengalami kebutaan. Ini dari wajah yang cantik menjadi wajah yang hanya dalam waktu 4 tahun. Ini seperti umur 30 tahun, ini kayak umur udah 70 tahun. Ini bahkan ini di wajahnya penuh dengan bercak-bercak. Tentu ini merusak organ-organ. Jadi anakku sekalian, katakan no untuk narkoba. Karena tidak ada yang bermanfaat kecuali hanya dalam dunia kedokteran untuk mengurangi rasa sakit bagi orang yang sudah menderita sakit yang luar biasa karena seperti penyakit kanker, dan orang-orang yang mau dioperasi karena organ-organnya akan dianestesi atau dibedah atau digunting-gunting, ya. Nah, tanaman yang dikategorikan nafsa juga tuh, ini ada peyote, Lapra williamsi, ini kaktus ini. Jadi sejenis kaktus yang juga bisa membuat orang ya ketagihan dan keracunan. Keracunannya ya tadi. Ini yang banyak di Asia nih, cannabis sativa atau ganja kita sebut ya. Ini jamur juga ada ini. Terus Erythrophyllum coca, ini juga daun-daunan ganja kategorinya. Hisocamus niger ini. Jadi ini banyak sekali di dunia ini tanaman herbal yang bersifat psikotropika. Oke, anakku sekalian, narkotika itu merupakan obat-obatan yang dilarang ya, dan secara undang-undang pengguna atau pemakai, pengedar itu akan diproses secara hukum di negara kita dan pada umumnya secara internasional menerapkan kebijakan yang sama. Oke, mudah-mudahan kalian bisa menyelamatkan diri dari kerusakan zaman yang menyalahgunakan narkotika ini. Oke, anakku sekalian, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, semangat PJJ, dan berkampanye untuk mengatakan say no to drug. Dan silakan kalian siap-siap untuk membuat kampanye terhadap bahaya narkoba dan bahaya untuk masa depan kalian. Oke, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.